Muncul kabar sejumlah mantan pemain Oriental Circus Indonesia di Taman Safari Indonesia dieksploitasi. Awal mula dugaan itu mencuat ketika mantan para pemain OJI datang ke kantor Kementerian HAM. Namun pihak Oriental Circus Indonesia membantah tudingan sejumlah mantan pekerjanya terkait adanya penyiksaan, kekerasan, dan eksploitasi manusia. Kasus dugaan kekerasan yang dialami pekerja sirkus yang tergabung dalam Oriental Circus Indonesia muncul ke publik. Satu persatu mantan pekerjanya buka suara. Mereka mengadu ke Kementerian Hak Asasi Manusia. Ada dugaan kekerasan yang terjadi di balik hingar-bingar pertunjukan sirkus di tempat wisata Taman Safari Indonesia. Para pemain sirkus mengaku mengalami eksploitasi dan penyiksaan selama latihan dan bekerja di sana. Bahkan saat mengalami cedera karena terjatuh dalam pertunjukan, dirinya tak segera mendapatkan perawatan medis. Latihan itu kita mengalami kekerasan. Jadi kita tuh harus bisa, kalau nggak bisa ya dipukulin. Di umur segitu sudah mengalami kekerasan? Iya, dipukulin. Kita tuh dipukulin, ditamparin, ditendang kayak gitu biasa. Itu penyebabnya apa kalau ya kalau dipukulinnya? kita latihannya suka diajarin sering gagal, susah gitu kan, namanya anak-anak ya. Jadi itu pasti kena. Terus kalau mainnya gagal, masuk langsung dipukul. Kalau kita main tidak senyum, itu masuk langsung dipukulin juga. Baik. Jadi kita tuh harus benar-benar standby itu, kalau main tuh harus senyum, harus siap lah gitu. Para mantan pemain sirkus ini mendorong pemerintah membentuk tim pencari fakta untuk mengungkap dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang menimpa mereka. Ada kemungkinan banyak sekali tindak pidana yang terjadi di sana, banyak kekerasannya, ada aspek-aspek yang penting juga yang mungkin orang tidak pikirkan, itu soal identitas mereka. Padahal identitas seseorang itu adalah hak dasar. Pendiri Oriental Circus Indonesia membantah tudingan sejumlah mantan pekerjanya terkait dengan adanya penyiksaan, kekerasan, dan eksploitasi manusia. Pihak Sirkus Indonesia mengaku hukuman diberikan untuk melatih kedisiplinan. Sementara pihak Taman Safari Indonesia menyatakan para pemain Sirkus Indonesia tak terkait dengan Taman Safari. Pendisiplinan itu kan dalam pelatihan ya, pasti ada. Saya harus akui pasti ada. Cuma kalau pakai dipukul, pakai besi, pakai apa, nggak mungkin lah. Kalau nanti dia luka malah dia tidak bisa atraksikan gitu ya. Justru kita bisa lihat dari foto-foto mereka kan tidak ada rasa tertekan gitu ya. Tidak ada rasa tertekan dan mereka sangat-sangat happy gitu. Itu satu. Nah kedua berkaitan dengan apa tadi yang disebut penyiksaan itu ya, itu kan hanya membuat sensasi supaya yang dengar wah serius gitu ya. Kalau benar-benar apakah benar seperti itu ya, itu juga kan sangat tidak dimasuk di akal gitu ya perbuatan. Koordinator Penegakan HAM dari Komnas HAM Uli Paraulian Sihombing menyatakan Komnas HAM telah berupaya untuk membantu korban kekerasan terhadap pemain sirkus. Komnas HAM juga telah merekomendasikan untuk mengajukan gugatan perdata untuk tuntutan meminta ganti rugi. Jadi dikaitkan juga dengan rekomendasi Komnas HAM tahun 97, tapi sekedar background saja, latar belakang. Tuntutan mereka adalah pengakuan mereka statusnya sebagai karyawan atau pekerja dari Taman Safari Indonesia. Nah, dan juga tuntutan adanya kompensasi atau ganti rugi. Nah, itu yang kami rekomendasikan lagi, saran lagi, yang kedua, tahun 2025 Januari, karena yang bisa menentukan status pekerja, kemudian juga tuntutan ganti rugi, tentu itu harus gugatan perdata ke pengadilan. Selain itu, kasus yang sudah bergulir sejak tahun 1997 ini telah mendapat sejumlah penyelesaian dan kesepakatan yang telah dilakukan oleh berbagai pihak. Komnas HAM juga telah menangani aduan para korban sejak beberapa tahun lalu. Tim TV One mengabarkan.